Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel dari sahabat teman. Agak lama kita nggak ketemu dan baru berkesempatan hari ini membuat konten speak up hari ini. Kita bersyukur ketemu dalam suasana yang penuh keberkahan, masih di Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini kita membuat konten speak up. Temanya ya tema-tema religi, tema Ramadan. Perbedaan yang menyatukan kita. Temanya itu. Hari ini siang cukup terik tapi ada hujan. Memang suasana di Sulawesi, di tempat kita berada saat ini, yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, gak jelas. Kadang-kadang musim kemarau tapi ada hujannya, kadang-kadang musim hujan tapi ada kemarau. Jadi musimnya susah dan sukar ditebak. Hari ini panas tapi hujan, karena semalam hujan deras. Hari ini matahari bersinar lebih sedikit cerah. Kita melaksanakan ibadah sholat Jumat di Ramadan kali ini dan sempat menyimak isi khutbah yang penuh ilmu dan makna. Jadi kita mereview, kita istilahnya menyambung informasi ini. Tadi di atas mimbar khatib Jumat kita banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita melihat situasi perkembangan dunia yang sekarang ini. Jadi sang khatib menjelaskan ke kita, ke para jamaah Jumat kalian yang hadir di masjid tadi, bahwa Ramadan kali ini pantut disyukuri karena kita diberikan keleluasaan untuk melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati, dengan ikhlas menjalankan ibadah-ibadah saum dan ibadah lainnya. Pokok bahasan yang disampaikan pada mimbar khutbah tentang sholat, tentang zakat, tentang ketakwaan kita, yaitu menjalani hari-hari di Ramadan dengan itu tadi, ikhlas dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Yang pokok yang bisa ditangkap, yang saya tangkap tadi ya, yang kita tangkap di khutbah tadi, bahwa Al-Quran itu sudah sangat sempurna, tapi di Al-Quran itu lebih universal. Jadi kadang-kadang penyampaian atau ayat-ayat firman Allah di Al-Quran lebih umum. Contohnya seperti sholat. Di Al-Quran itu disebutkan melaksanakan ibadah sholat, tapi tentang mekanisme sholat itu seperti apa tidak ada dijelaskan. Makanya dalam hadis dijelaskan bahwa sholat ini dilakukan segini, waktunya sedemikian, ada rukun-rukunnya. Nah, hadis menjelaskan tentang itu. Seperti kita melaksanakan ibadah sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Nggak ada dijelaskan di Al-Quran. Nah, di hadis menjelaskan. Itulah makanya kadang-kadang kita dituntut, atau wasiat mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW adalah hadis. Jadi yang ditinggalkan Rasulullah yang paling betul-betul kita harus pegang adalah Al-Quran dan hadis. Itu yang disampaikan dalam ceramah tadi. Jadi gitu. Kalaupun ada suatu ketika di akhir zaman ini, yang sekarang dan nanti selanjutnya, ada orang-orang yang cuma berpegang pada Al-Quran saja, kemungkinannya mereka adalah orang-orang yang salah paham. Karena Al-Quran itu universal, dan tentang penjelasan-penjelasan lainnya ada dalam hadis. Kalau cuma berpegang pada Al-Quran saja, ya mereka pastinya akan salah paham. Kadang-kadang juga pemahaman yang salah, makanya banyak ada aliran-aliran yang kadang-kadang dianggap sesat. Karena itu tadi, tidak berpegang teguh kepada dua ini, Al-Quran dan hadis.
Nah, di dalam hadis juga kadang-kadang juga masih kurang sempurna. Maka disempurnakanlah oleh ijtihad para ulama seperti zakat. Kalau di hadis atau di Al-Quran menyebutkan zakat dibayarkan dalam bentuk gandum dan kurma. Nah, bagaimana dengan negara-negara lain yang tidak memiliki komoditas gandum dan kurma? Nah, makanya di hadis juga nggak ada diberitakan seperti itu. Olehnya para ulama bersepakat merembuk dan muncullah ijtima para ulama melalui ijtihad para ulama tadi. Kalau di negara-negara kawasan kita ya, karena makanan pokok kita adalah beras, maka dikeluarkanlah beras. Nah, itu nggak ada penjelasannya dalam hadis. Itu dijelaskan dalam ijtima ataupun dalam qiyas para ulama. Para ulama, tokoh-tokoh besar yang kadang-kadang kita sebutnya sebagai istilahnya imam-imam, mazhab-mazhab yang kita kenal itu ada 4 ya: Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Ahmad Hambali ya, dan Imam Syafi'i yang banyak tersebar di Indonesia. Nah, itu para imam menyepakati tentang ini karena tidak dijelaskan dalam hadis. Jadi kalau kita sudah berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, lalu ada tentang pertanyaan yang mendasar, yang begitu urgen, nah para ulama bersepakat dan ditentukan dalam permusyawaratan. Nah, melalui kesepakatan maka timbullah itu. Sampai hari ini di 18 Ramadan, apakah kita sudah membayar zakat? Nah, kita ikuti pembayaran zakat itu lebih cepat, lebih baik. Sebenarnya yang seperti itu. Jangan sampai di akhir Ramadan semua orang sudah pada sibuk, petugas-petugas amil zakat juga sudah sibuk, kita baru berangkat baru juga berdesak-desakan untuk membayar zakat. Nah, masih ada peluang. Hari-hari yang masih panjang ini, alangkah baiknya kita sudah membayar zakat. Itu yang tadi kita sempat tangkap dalam khutbah. Ya, jadi itu banyak ilmu yang kita dapat. Ada juga penjelasan tentang sesuatu yang kadang-kadang di Indonesia menjadi perdebatan, dan perbedaan ini menjadi kadang-kadang meruncing, seperti melakukan kunut. Nah, Imam Syafi'i yang bermazhab pada Imam Syafi'i melakukan kunut di sholat subuh dan di 15 hari terakhir Ramadan. Mazhab yang lain juga sebenarnya melaksanakan kunut, cuman kunutnya tidak seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ada kunut nazila yang dilakukan bila terjadi bencana, atau melakukan kunut bila terjadi sesuatu yang mendesak. Nah, semuanya para mazhab-mazhab, baik Imam Hanafi, Maliki, Ahmad Hambali, dan Imam Syafi'i melaksanakan kunut. Jadi nggak usah diperdebatkan dan nggak usah dianggap mencari-cari perbedaannya. Semuanya baik, kalaupun sosial kemasyarakatan diatur. Nah, di Indonesia ini ada organisasi kemasyarakatan terbesar ya, yang kita kenal itu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jangan salah, kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini bukan aliran, dan ini bukan agama. Jadi kita nggak boleh, saya Muhammadiyah, saya berpegang teguh. Bukan, kita semua Islam, dan Islam itu semuanya kalau menyangkut sesuatu yang wajib, semuanya sama, kecuali yang sunnah-sunnah saja. Jadi kalau melakukan sholat, ya sama, ibadah sholat zuhurnya 4 rakaat, maghrib 5 rakaat, subuh 2 rakaat. Yang lainnya paling yang berbeda itu tentang sunnah-sunnah. Makanya kalau ada yang menyentil dan memperuncing masalah dan perbedaan, salah besar. Jadi itu yang kita simpulkan dari khutbah tadi, yang juga kita bisa sebarkan ke orang-orang, ke saudara-saudara kita, menjadi ilmu yang bisa bermanfaat. Kita bagikan informasinya bahwa semuanya kita
Islam adalah Islam yang satu. Kalaupun terjadi perbedaan ya paling atas 4 mazhab tadi, dan juga menyangkut hal-hal yang fardu, yang wajib, semuanya sama. Yang berbeda itu biasanya dari sunnah-sunnah. Demikian penjelasan dan sesuatu yang kita bisa tangkap dalam khutbah Jumat yang kedua di Ramadan kali ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini, walaupun penjelasannya ya seversi saya, kalau seversinya kalian juga pasti berbeda. Yang jelas ini untuk kebaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak channel hari ini. Besok kita akan ketemu lagi dengan suasana dan tema-tema lainnya di channel Jadi Sapa Teman. Berterima kasih, semangat terus melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.